Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan membahas soal penilaian harian bab 3 mengenai aljabar. Silakan dibuka bukunya, dikoreksi benar berapa, dan sambil mempelajari kembali. Soalnya ini yang pertama mengenai balok. Saya gambar dulu baloknya untuk mempermudah. Ini diketahui panjang sisi baloknya itu 2x tambah 3. 2x tambah 3. Lebarnya 3x kurang 7. Lalu tingginya x kurang 2. Kemudian diketahui kelilingnya itu 96. Keliling atau kerangkanya ya. Kemudian kita ingat kembali keliling dari ruang balok itu. Keliling sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Seperti ya, panjang, lebar, tinggi. Atau saya sederhanakan lagi, keliling sama dengan 4 panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Seperti itu ya. Nah, saya substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Kelilingnya 96, 4 dikali P-nya itu 2x tambah 3. Saya tulis 2x tambah 3. Lalu lebarnya itu 3x kurang 7. 3x kurang 7. Tingginya itu x kurang 2. Lalu saya yang di dalam kurung saya operasikan yang sejenis. 96 sama dengan 4 dikali 2, 3, 6x minus 4 minus 6. Seperti ini ya. Lalu 96 sama dengan 24x dikurang 24. Kemudian yang negatif 24 ini saya jumlahkan kedua ruas dengan positif 24. 96 ditambah 24 sama dengan 24x. Saya jumlahkan ini sama dengan 0. 120 sama dengan 24x. Maka x sama dengan 120 dibagi 24. Tidak usah pakai kalkulator. Kalau sulit dibagi 6 boleh. Bagi 6 ini 20, bagi 6 ini 4. Kalau seperti ini mudah kan? 5 cm. Itu nilai x-nya. Yang ditanya tinggi balok sebenarnya. Tingginya itu tadi dikatakan x kurang 2. Maka x-nya itu 5 dikurang 2 sama dengan 3 cm tingginya. Kalau mau kita kembangkan lagi, ditanya panjangnya berapa? 2x tambah 3, 2 dikali 5, kita ganti x-nya dengan 5, tambah 3, 10 ditambah 3 sama dengan 13 cm. Panjang sebenarnya. Lalu kalau kita mau cari lebar sebenarnya, 3x kurang 7, 3 kali 5 dikurang 7. 3 kali 5 itu 15 dikurang 7. Ini sama dengan 8 cm. Seperti itu ya. Soal berikutnya. Ini menyederhanakan bentuk aljabar tetapi bentuk rasional. Pertama kita samakan dulu penyebutnya. Sama seperti kalau kita menjumlahkan seperti ini, pecahan biasa. Tentu yang pertama kita samakan penyebutnya kan. Demikian juga dengan soal berikut. 2 dan 2y. KPK-nya 2y. Karena 2y yang bisa dibagi 2. 2y dibagi 2, y. Saya tulis lalu dikalikan dengan y. Ditambah, saya tulis ditambah. 2y dibagi 2y, 1 dikali x kurang 3. Y kali y kuadrat ditambah x dikurang 3 per 2y. Tidak ada yang bisa disederhanakan, maka sampai sini cukup. Atau ada temannya yang membuat penyebutnya itu 4y, boleh. 4y dibagi 2, 2y dikali y. Ditambah 4y dibagi 2y, 2 dikali x kurang 3. Seperti ini pun benar. Saya teruskan 2y kuadrat ditambah 2x dikurang 6. Seperti ini pun benar. Atau ada yang membuat penyebutnya itu 6y, boleh juga.
6Y dibagi 2 itu 3Y dikali Y. Ditambah 6Y dibagi 2Y, 3 kali X kurang 3. Lalu saya operasikan 3Y kuadrat ditambah 3X dikurang 9 per 6Y. Nah, seperti ini juga benar, seperti ini pun benar, seperti ini pun benar. Tapi alangkah lebih baik seperti ini, karena sudah disederhanakan. Kemudian bentuk sederhana dari. Kita operasikan dulu 2X ini ke setiap suku di dalam kurung. Nah, 2X dikali X pangkat 2, 2X pangkat 3. Lalu 2X dikalikan dengan 4X, positif 8X kuadrat. Lalu 2X dikali negatif 3, negatif 6X. Sekarang positif 1 kita kalikan ke setiap suku. Ditambah X pangkat 2. 1 dikali 4X, 4X. 1 dikali negatif 3, ya negatif 3. Lalu kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan atau operasikan suku-suku yang sejenis. Sejenis artinya variabel sama dan derajat variabel itu pun sama. 2X pangkat 3, ini 8X kuadrat sejenis dengan ini. Kita jumlahkan konstantanya. 8 tambah 1, 9X pangkat 2. Lalu negatif 6X sejenis dengan positif 4X. Kita jumlahkan konstan koefisiennya menjadi negatif 2X. Lalu negatif 3. Seperti ini penyelesaiannya. Soal berikutnya, pembagian. Bentuk sederhana dari. Nah, pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut dikali. Ini dibalik 4AC 9B pangkat 2. Seperti itu ya. Lalu kita bagi atau eliminasi mana yang sejenis. C dibagi C sama-sama pangkat 1 habis. Lalu ini ada B pangkat 1 habis, ini B pangkat 2 sisa B pangkat 1. Lalu ini dibagi 2 sisa 1, dibagi 2 sisa 2. Maka yang tersisa adalah 3A dikali 2A per 9B. Seperti itu ya. Kemudian masih ada lagi yang bisa dieliminasi, yaitu dibagi 3 sisa 1, dibagi 3 sisa 3. Maka jawabannya sama dengan 2A pangkat 2 per 3B. Seperti itu. Atau kalau mau diubah ini bisa juga seperti ini, 2A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 1. Atau 2A pangkat 2B negatif. Boleh. Oh sebentar, ada 3-nya. Ini juga ada 3-nya jadi 6. Kemudian hasil bagi dari. Ini sama seperti pembagian 123 dibagi 4. Apa yang kalian lakukan? Tentu 12 ini dulu kan dibagi 4, 3, lalu 3 dikali 4, 12. Dan seterusnya. Sama dengan soal berikut. 6X pangkat 2. 6X pangkat 2 itu kita bagikan dulu terhadap 3X. Berapa sisanya? Kita tuliskan. 6X pangkat 2, maka di sini 2X. Lalu 2X-nya ini saya kalikan terhadap 3X. 6X pangkat 2. Lalu 2X ini pun saya kalikan terhadap negatif 8. Menjadi negatif 16X. Saya kurang. 6X dikurang 6X kuadrat habis. Negatif 7X, ini saya bantu. Di sini negatif 7X dikurang negatif 16X. Nah, negatif 7X menjadi positif kan? Maka ini positif 9X. Saya tulis ini 9X. Kurang 24-nya turun. Lalu 9X saya bagikan dengan 3X.
yaitu positif 3 kan. Nah, positif 3-nya ini saya kalikan terhadap 3x, 9x. Lalu positif 3 ini saya kalikan terhadap negatif 8, negatif 24. Saya kurangkan 0. Maka hasil baginya yaitu 2x ditambah 3. Seperti itu ya. Lalu soal berikutnya ini gampang banget. Penjumlahan bentuk aljabar itu cukup kita perhatikan mana suku-suku yang sejenis. Hanya itu yang kita kerjakan. Saya ubah dulu kata dannya ini menjadi tanda tambah. Ditambah 3AB dikurang 2BC tambah 6D. Nah, saya jumlahkan, saya operasikan mana suku yang sejenis, atau lebih mudahnya saya dekatkanlah dulu. 5AB itu sejenis dengan 3AB, lalu 2BC itu sejenis dengan negatif 2BC, lalu negatif D sejenis dengan 6D. Saya sudah dekatkan mana yang sejenis, tinggal saya perhatikan koefisiennya. 5 tambah 3, 8AB, 2 dikurang 2 habis, negatif 1, positif 6, positif 5D. Kemudian yang ini faktorisasi. Pertama kita perhatikan dulu ini 40 dan negatif 6 ini. Kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 40. Tetapi kalau dijumlah hasilnya negatif 6 dengan syarat angka yang sama. Saya ambil minus 10 dan 4. Minus 10 dan 4. Minus 10 kali 4 benar, minus 40. Dan minus 10 ditambah 4 benar, negatif 6. Maka faktornya ini adalah, saya buat seperti ini. Lalu ini minus 10, ini positif 4. Selesai. Kalau mau dibuktikan boleh, silakan dikalikan x terhadap x kuadrat, lalu x dikali 4, 4x, lalu negatif 10 dikali x, negatif 10x, negatif 10 dikali 4, negatif 40. Jumlahkan mana suku yang sejenis, hasilnya sama dengan soal berikutnya. Hasil pengurangan dari, berarti bentuk pengurangannya itu adalah negatif 5 dikali x kurang 2 dikurang min 4 dikali 2x tambah 3. Saya operasikan minus 5 ini ke setiap suku menjadi minus 5x ditambah 10 dikurang minus 4 dikali 2x minus 8x, lalu minus 4 dikali 3 minus 12. Lalu saya operasikan negatif dengan negatif ini menjadi positif 8x, positif 12. Seperti itu kan? Lalu saya jumlahkanlah suku-suku yang sejenis. Atau saya dekatkan dulu. Seperti ini, supaya mudah dipahami. Nah, negatif 5, positif 8, positif 3x, positif 22. Seperti itu penyelesaiannya. Selesai. Oke, demikian pembahasan dari penilaian harian bab 3 mengenai aljabar. Selamat dipelajari dan semoga bermanfaat. Terima kasih.